Allah masih berkenan memberikan rahmat taufik hidayah pada kita untuk bersama-sama ibadah secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita lanjutkan dengan kita untuk membuka wawasan keilmuan dan agama kita. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kehadiran baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan semua itu nanti juga tercurah kepada kita dengan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya hormati, kali ini saya akan mengutip hadis Nabi yang tertulis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, dalam kitab-kitab yang lain, dalam buku yang lain, buku hadis terkutip karena hadis ini memang sudah populer dan yang hafal. Hadisnya berbunyi, angka ayyukimu billahi wal yawmil akhir al-yukim kaifa maka ayyukimu billahi wal yawmil akhir al-yukim jara maka ayyukimu billahi wal yawmil akhir al-yaqul khairan aw liyasmut. Ada 3 poin. Yang pertama, maka yang billahi wal yawmil akhir al-yukim kaifa. Para siapa yang mengaku beriman kepada Allah, yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Yang kedua, karena siapa yang mengaku beriman kepada Allah, maka muliakanlah tetangganya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menghormati tamu itu kewajiban dari kita. Namun tentu saja maksudnya orang yang datang berkunjung ke rumah kita, siapapun dia, karena tamu akan membawa rahmat untuk kita dan keluarga kita. Tanpa harus membeda-bedakan, kita dianjurkan, diwajibkan, diharuskan untuk menghormati tamu. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim kaifa. Bahkan ada satu cerita seorang kiai kalau bukan menghormati tamu itu dia mengambil saja mengambil minumannya biasanya kalau sekarang kalau plastik dijual. Itu kalau kamu minum kemudian tidak habis, sisa minuman kamu itu juga kamu yang pergi, itu akan orang-orangnya akan menentukan habis. Mungkin sama dua ini bekas minuman yang tadi diminum oleh kamu tidak habis. Mungkin tidak ada objek yang sekarang sudah lama. Tapi yang ada dalam hati itu pas minuman kamu itu ada orang-orangnya. Kenapa? Ya karena menghormati tamu kita, bukan karena dia kaya, karena dia yakin tamu yang akan mendapatkan rahmat. Di antara rahmatnya itu dari bekas minumnya, dari kehidupan dan tidak habis, dari kehidupan ini kita berhubungan. Itu mungkin tidak masuk dalam pikiran kita, tapi itu memang pernah dilakukan oleh seseorang karena berdasarkan anjuran untuk menghormati tamu. Menghormati tamunya, tapi tidak harus sampai pada panggilannya berkali misalnya saya tidak ada, yang ada yang tidak mampu yang tidak bisa itulah yang kita lakukan penghormatannya. Seandainya tidak ada apapun yang
bukan ketika kita terima dengan wajah sumbernya, dengan hati kita, dengan senyum ceria, itu semua menyenangkan kami. Daripada memberikan suguhan yang enak, yang mewah, kita salah semuanya tidak menyenangkan hati. Cara mengumpulkannya, asal cara mengumpulkannya tidak satu itu malah bikin nggak enak, akan bikin mengecewakan. Cara menghormati dia tidak dengan jangan sampai mengecewakan dan sampai menyakiti ambil yang benar. Maka itu yang saya hormati. Yang kedua, makanya kita kalau yang akhir paling berjarak siapa yang aku beriman kepada Allah dan kemudian akan melihatkan tetangga, maka melihatkan tetangga itu yang kita tahu kita paham orang yang bersebelah rumah dengan kita bersebelah rumah pokoknya di antara kanan kiri kita cuma tetangga. Kalau kita dalam rumah di misalnya tetangga kita, bahkan mungkin tidak ada rumah berarti. Dan itu tidak perlu kita bedakan siapa dan siapa. Walaupun misalnya berbeda keyakinan atas nama tetangga, tidak hormati. Bahkan ada juga nanti kalau kita bikin sayur, berikan kain kepada tuannya. Maksudnya nanti bisa berbagi dengan tetangga, jangan sampai tetangga bau cium-cium, bau masakan kita yang sedap, tapi tidak masakan nikmatnya hanya mencium baunya. Hanya bikin kepengen tetangga itu tidak boleh. Dan supaya karena mencium baunya dan kepengen ada itu anjurannya seperti kuatnya dari informasi tetangga, walaupun tidak agama atas nama tetangga yang hormati, kita menghormati agamanya, kita menghormati tetangganya, karena beda tetangga. Ini ada pendapatan, ada cerita seorang kiai, panggil sama tetangganya, karena di rumah dia akan hujan maka dia akan rumah itu sampai rumah dicuekin. Padahal kita datang itu akan dicuekin. Aku tidak perlu apa saya tidak tersinggung. Kalau kita benar sekali. Besok diulang lagi. Datang lagi dicuekin kita. Akan mencapai kata yang kita mau kayak kembali ke sini, lalu membangkang sekarang lagi. Lalu besok terjadi lagi berkali-kali. Akhirnya anak juga ada penasaran. Kalau aku masih berkata ya, dari saya melakukan seperti itu, berarti sadar kok tentang itu menganggap kembalikan penyakit itu sadar. Apa jawabannya? Saya tidak peduli dengan apa yang saya lakukan. Saya hanya melakukan perintah dan juga nanti saya menghormati tetangga. Saya hanya diperintah untuk menghormati tetangga dan saudara kakak saya, saudara manggil saya bukti. Saya sudah senang bisa melaksanakan perintah menghormati tetangga. Urusan saudara melakukan saya untuk menghormati saya, saudara saya luar biasa. Punya pendirian, punya pemikiran yang sebegitu kuat, tidak peduli apa yang dia lakukan kepada kita, dan jelas kita hanya berkeluarga melakukan menghormati kita, termasuk dengan sikap yang tidak menyenangkan. Kalau kita pikir-pikir, ya, dia baik apa ya? Dia baik, aku bisa menyerah. Itu yang ada dalam pikiran kita rata-rata itu dari belakang. Karena perbuatan baik itu kalau berbaik kepada orang yang berbaik kepada kita itu bukan kebaikan, hanya membalas jasa.
kebaikan yang sesungguhnya itu kebaikan pada orang yang berdoa kepada kita. Al-Islam, baca Islam di mana asal nilai. Berarti Islam di mana asal perbuatan yang itu bukan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik yang sebenarnya, berbuat baik yang ini, berbuat baik kepada orang yang menjalankan kepada kita. Orang yang melakukan kita baik, kita malah berbuat baik. Jadi tadi contohnya ada yang menyakitkan, yang melakukan tidak baik, berbuat baik. Dan alasannya bukan alasannya jadi baik dan berbuat baik. Kalau sudah melakukan saya itu kita luar biasa yang seperti ini. Dan yang ketiga, maka diberikan oleh akhir pada yang berkaitan dengan semua. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini garansinya iman. Menghormati tamu, iman yang jadi garansinya. Kalau menghormati tetangga, iman. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menghormati tamu, tidak bisa menghormati tetangga, tapi imannya tidak sempurna. Karena yang disebut itu yang dipanggil masalah iman, kemudian baru menghormati tetangga, menghormati tamu. Yang ketiga, bahasa yang mengatur kepada Allah, yang berkaitan dengan bicara yang baik, bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara dengan baik, dia bicara itu ya rawan. Makanya dengan rawan bisa jadi dengan bicara menyakitkan orang, bisa jadi dengan bicara menyinggung perasaan orang. Dan dari dalam bicara itu orang yang sakit hati bisa menyakiti perasaannya. Daripada itu karena bicara yang baik. Bicara yang baik itu bagaimana? Ya sesuai konteksnya, sesuai waktunya. Ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh kita bicara. Ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh kita berkata-kata. Itu makhluk. Setiap tempat ada pembicaraannya sendiri, setiap pembicaraan ada tempatnya sendiri. Artinya yang tepat, relevan, yang sesuai keadaan. Ada satu waktu tertentu yang kita tidak boleh bicara di mana pun. Ada waktu yang tidak boleh bicara, yang pasti ketika ada orang mengatur fisik. Walaupun kita katakan suatu khusus dalam cara iya, itu bisa tidak ada orang kita yang mengganggu orang itu dari kesalahan juga. Maka dengan berbicara dengan fisik. Ada lagi yang waktu-waktu tidak bisa boleh kita bicara, yang orang sedang berjalan, sedang dirasakan, disampaikan. Biasanya saya waktu bicara diingatkan. Jika saya waktu dua mingguan, oleh kata mana oleh kata apa waktu sudah maksudnya kata juga siap-siap memberikan ibadah pada awal karena berbicara walaupun bicaranya memang dia kata Allah siapa yang bicara kata-kata satu maka sia-sia dari anda malah bisa merusak amalan kita dalam sholat Jumat. Kalau bisa ada saat itu tidak boleh. Saya katakan di waktu kita tidak boleh bicara ketika azan sedang dikumandangkan. Karena ketika kita tidak azan wajib kita dengarkan dan wajib kita jawab. Walaupun di rumah, tadi asal masyarakat azan, dia dengarkan, dijawab. Di sini waktunya Allah. Terus harus selesai. Ada ketika ada kita menjelaskan dan jangan bicara walaupun baik bicara kita suami bicara yang berbuah yang penting yang terpaksa dan ditebak atau orang yang boleh bicara dengan untuk waktu-waktu tertentu yang waktu-waktu yang itu penting sekali itu boleh bicara. Ada waktu-waktu yang tidak boleh bicara ketika dengar suara Al-Quran. Dimanapun kalau ada orang baca Quran, kalau nggak ngerti dengar.
dan nggak boleh bicara. Ini sering terjadi kalau acara-acara seremoni atau apa-apa itu ngobrol. Apa ya? Kita lagi perasaan kita diperhatikan, didengarkan, walaupun tak paham dengarkan. Karena tidak ada kalimat yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran, ya itu kan kita boleh bicara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita beriman, maka bicara yang baik. Karena setiap tempat ada pembicaraan tersendiri, di setiap tempat ada tempatnya sendiri. Maka menyesuaikan apa yang kita bicara. Daripada tidak bisa bicara yang baik-baik, kalau yang pun khairan atau yasmu atau dia agar ucapan kita tidak sia-sia, apalagi sampai menyakitkan atau menyinggung. Lebih baik diam. Jadi apa yang kita bicarakan ada tempatnya, ada gunanya, ada faedahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada tiga poin yang tadi saya sampaikan dalam materi tadi, mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman langkah kita selanjutnya. Sebelum saya bila ada pertanyaan, silakan. Tiba-tiba kita mau berangkat ada beberapa orang yang lain berulang musuh. Cuma dari kamu pun wajib kita mengerti. Bahkan hal yang sudah dulu, melakukan pengumuman atau melakukan uji. Yang kedua, ini kedua. Lalu kami lalu sholat sunnah. Ya kalau sholat sunnah, ya kalau juga, ternyata saya sholat apakah sholat sakit yang kamatin atau yang dulu. Kedua, kalau kita kamu sholat selesai itu alim Allah kita lupa yang mempertanyakan katanya kamu melakukan atau tidak terus itu masih rasa tapi tidak yang sama berkaitan dengan yang tadi poin pertama bahwa kita harus menghormati tamu, ada pertanyaan bagaimana kalau dalam waktu mepet ibaratnya melaksanakan sholat ini karena lebaran kemudian ada penghuni datang atau orang lain datang, kamulah datang ke rumah kita, kemudian kita bisa agak berbeda. Pertanyaannya, kita dapat menghormati kami, tapi kita juga mau melaksanakan sholat ini, mana yang tidak berhutang gitu. Nah, kira-kira begitu. Kalau mengikuti hukum baku fikih, sholat itu kan hukumnya sunnah, menghormati tamu hukumnya wajib. Kalau kita timbang-timbang wajib dengan sunnah, tentu tinggi sunnah, tentu tinggi wajib level. Akhirnya kita harus mengutamakan yang wajib itu. Tapi kan kita bisa dengan salah. Misalnya, maaf ya saya mau promosi dulu, mau sholat dulu terus kita itu minta pengertian kamu yang bersangkutan. Saya kira nggak masalah dengan mohon dan mohon maaf. Nanti sekarang kita lakukan dengan saya mau masuk dulu kan, jadi
selanjutnya nanti bisa dipercepat, misalnya ya kalau kita ikutin yang wajibnya saja, yang poinnya saja, yang saya rekomendasikan karena kamu di rumah. Saya kira itu cara supaya tidak bentrok dengan dua hal yang akan kita laksanakan. Artinya dua-dua itu bisa kita laksanakan dengan baik, dengan orang pengertian kepada kamu yang bersangkutan untuk sebentar saya bisa coba saja. Gitu kan? Ada lagi kemudian yang akan ini sholat. Sholat itu nggak perlu harinya yang saya hormati. Saya sampaikan rumus awalnya ini. Niat, setiap ibadah itu harus ada niatnya. Dan niat itu adalah proses syekh-fikri. Niat itu adanya dalam hati. Itu yang dinilai dalam dalam kita. Apa yang terbersih dalam hati kita niat. Dan niat dalam ibadah itu dilatih dan dibersihkan dalam hati ketika kita awal kali melaksanakan ibadah. Awal kali melaksanakan ibadah. Wudhu itu yang wajib pertama kali masuk muka. Wudhu. Kalau kita nanti pertama yang kita nanti sunnah, yang wajib basuh muka. Jadi apa? Ketika basuh muka itulah saat kita niat wudhu. Karena ini pertama kali melakukan. Jadi ketika tangan sampai muka, air di dalam saat menggosok itu aku wudhu karena Allah. Aku wudhu dengan bahasa kecil. Itu panjangnya. Kalau pakai bahasa Arab, ada wudhu dengan bahasa kasual, panjangnya kalau itu wudhu boleh. Ini ada dalam ini ketika basuh muka wudhu. Lain itu sholat, bukan sholat pertama kali melaksanakan berdoa sholat bertakbir Allah. Itu pertama kali, waktu pertamanya takbir. Jadi ketika Allah berkata dalam hatinya Allah, hatinya dia apa? Aku sholat subuh. Jadi dengan menjadi makmum atau sholat subuh dalam dengan apa? Sholat subuh sama semua. Nah, pertanyaannya, kita lihat sholat tadi setelah wudhu kan ada sholat sunnah wudhu namanya. Setiap selesai wudhu kita sunnah melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian kita masuk masjid itu sunnah juga melakukan tahiyatul masjid. Gitu ya. Kita lihat kalau niatnya sholat sunnah wudhu apakah nanti diganti dengan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu pada niat sholat sunnah wudhu. Gitu ya. Ini jawabannya. Merubah niat itu bisa membatalkan sholat, merubah niat atau mengganti niat dalam sholat itu bisa membatalkan. Misalnya kita lagi sholat sunnah 2 rakaat, sholat kemudian duduk sendirian, tiba-tiba sekali aja sholat dulu agak lagi, kita sholat dulunya asal karena niat pertama niatnya sholat sunnah, tapi kemudian diganti dari sholat wajib, nggak boleh. Kemudian mengenai takbir masjid, takbir masjid itu disunahkan setiap orang yang masuk ke masjid itu akan disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Intinya setiap orang yang masuk ke masjid sholat pertama sebelum duduk kita sholat pertama sholat sunnah itu dikatakan tahiyatul masjid. Jadi nanti kalau kita masuk ke masjid niatnya sholat qobliyah subuh atau qobliyah zuhur misalnya sudah ada kita sholat kita baru dari rumah kemudian sholat sunnah niatnya sholat sunnah yang sunnah qobliyah subuh sholat sunnah qobliyah subuhnya atau qobliyah zuhurnya qobliyah asalnya dapat niatnya karena yang sudah diniati tapi tanpa diniati pun pahala tanya ke masjidnya dapat. Kenapa? Karena dengan otomatis dia masuk ke masjid sebelum buka sholat itu sudah ada sebagai tahiyatul masjid. Jadi tanpa diniati tahiyatul masjid dengan sendirinya orang yang masuk ke masjid melakukan sholat pertama sebelum duduk itu sudah dianggap tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu menghormati masjid. Bagaimana cara menghormatinya kita masuk ke sholat? Itu sudah dapat pahalanya. Sama dengan pakai dengan sunnah itu. Kalau kita selesai itu langsung sholat, kemudian misalkan kalau itu tanpa diniat sudah dapat tidak masuk dalam pahala sunnah setelah itu. Kalau tidak dapat setelah itu langsung sholat, sholatnya.
Jadi kalau dalam bahasanya niatnya dulu pasti itu dengan sebenarnya jadi dulu. Kita maksudnya adalah masih tahu kan nanti kalau dari niat dulunya dengan sebenarnya ada tidak niat dulunya. Itu yang sholat yang otomatis begitu masing-masing melakukan sholat otomatis dari ada masing. Orang yang saya dulu langsung sholat itu sudah dianggap sebagai sholat sunnah dulu. Jelas ya. Jadi itu dapat juga banyak orang yang tak perlu diingatkan atau perlu wakilnya sudah ada. Sudah ada. Ya. Oh iya ya. Allah kalau niat sholat waktu takbir tidak terbersih niatnya atau mungkin terlupa kalau langsung sholat, apakah sholatnya diulang atau tidak harus diulang karena ibadah datangnya kosong ada bisa ini nggak dapat pahala dan tidak membutuhkan kewajiban. Intinya dalam ibadah kita pertama itu niat dan niat sholat ini kita bersama dengan takbir Allah itu niat pertama. Makanya mohon maaf karena orang susah takbir itu jangan diganggu. Karena lagi konsentrasi menyusun niat dalam hati. Ini bapak ibu pernah lihat kalau namanya punya penyakit was-was itu Allah menjadi berkali-kali. Kenapa? Karena menyusun menata niat dalam hati berbarengan dengan bibir bercakap takbir itu agak susah. Kalau mungkin berusaha sebaik mungkin sehingga susah untuk memadukan yang akan bibir bercakap takbir di hatinya dia. Kalau sholat tadi itu bukan takbirannya di hati dan juga berarti ya rasa sholatnya. Kalau nggak sah jadi ulang. Allah kalau sudah biasa kalau sudah lancar yang benar kalau begitu susah mungkin kita yang berusaha untuk tampil baik kalau mengatakan takbir kalau apa dilakukan ada yang benar apa tidak bisa ini tidak bisa biasa mungkin kalau yang belum pernah tahu karena begitu takbirnya berkali-kali karena apa sibuk menatanya dalam hati untuk ada yang bisa jadi saking berusaha pengen mempersembahkan yang terbaik di mata Allah dalam sholat begitu usahanya. Jadi pertanyaannya kalau jawabannya atau pertanyaan tadi kalau menghati tidaknya dalam sholat ya harus pulang lagi tidak biasa dalam fikih ini menjawab fikih dan itu sholat apa itu harus diawali dengan niat. Nanti adanya berarti ada yang kedua tentunya tidak sah dalam harus itu. Jadi masuk. Sekali lagi sudah ada siang. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan akan manfaat di dunia dan akhirat. Allah memberikan kita dengan doa agar membawa kita kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.